Halo Sobat Society, saya Amel. Dan saya Irfan. Kami dari Center for Digital Society dan hari ini kami mau membahas tentang apa itu Supporting Unit Center for Digital Society. So, langsung aja. Yang pertama apa nih? Oke, yang pertama. Apa itu Supporting Unit Center for Digital Society? Oke, baik. Apa itu Supporting Unit Center for Digital Society? Jadi, Center for Digital Society itu adalah salah satu pusat studi dan kajian di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang didirikan pertama kali tahun 2016 yang lalu. Nah, CFDS sendiri berfokus untuk membahas tentang gimana sih dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang disebabkan khususnya karena terjadinya transformasi digital dan perkembangan teknologi informasi. Kayak gitu. Apa saja kegiatan yang kalian punya? Wah, banyak banget nih kegiatan kami di Center for Digital Society. Salah satunya ada penelitian dan yang kedua ada diseminasi penelitian melalui berbagai bentuk kegiatan dan event yang kami selenggarakan melalui community outreach. Community outreach itu apa sih, Mas? Kalau community outreach itu program yang menjangkau banyak orang untuk yang bertujuan untuk mendiseminasikan riset-riset kita kepada masyarakat umum, khususnya mahasiswa UGM dan Visipol. Oke. Yang ketiga ada apa nih? Oke, apa fungsi dari supporting unit kita ya, berarti? Iya, Center for Digital Society. Tadi Mas Irfan udah nyebutin juga kalau salah satu fungsi kami, salah satu kegiatan kami itu ada dua, riset sama diseminasi. Nah, itu juga jadi fungsi kami gitu, melakukan riset dan juga diseminasi. Risetnya apa? Biasanya risetnya berkaitan tentang digital transformasi gitu, dan karena itu kemudian dari riset yang kami lakukan lalu didiseminasikan. Jadi fungsinya dua itu gitu, tapi secara umum gitu, fungsi kami adalah untuk berkontribusi pada percepatan transformasi digital di Indonesia. Lanjut. Berikutnya ada apa saja persyaratan masuk supporting unit kalian, yang mana itu Center for Digital Society. Betul. Banyak sih ini, banyak. dan cukup menarik. Salah satunya memiliki ketertarikan di bidang isu masyarakat digital. Yang kedua, kalau di riset, khususnya di divisi riset atau penelitian, itu harus memiliki Kemampuan bahasa Inggris itu ya, pasti. penting banget. Terus juga punya ketertarikan, namanya juga divisi riset, ketertarikan untuk melakukan riset, dan bakal jadi poin plus kalau misalnya teman-teman bisa melakukan digital research gitu, misalnya data science dan serupanya gitu. Di divisi partnership, salah satu divisi di CFDS juga penting banget untuk bisa bahasa Inggris dan juga punya ketertarikan untuk melakukan kegiatan kehumasan gitu, hubungan masyarakat dan juga kegiatan partnership. Nah, kalau di tempatnya Mas Irfan gimana? Kalau di tempat saya di publikasi itu khususnya di perdesainan. Bagi yang suka desain bisa banget gabung dengan kami. Kami biasanya mengemas penelitian menjadi visual yang mudah dibaca dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Terus kalau yang di COPS Community Outreach? Community outreach itu seperti yang udah saya sebutkan tadi, tujuannya menyelenggarakan acara yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat, tetapi berfokus pada mahasiswa. Berarti kayak harus bisa event gitu ya? Memantik diskusi atau menyelenggarakan event-event yang menarik, yang mana dasarnya dari hasil penelitian yang udah kita lakukan. Jadi Sobat Society jangan khawatir apapun keahlianmu, selagi kalian fokus dan pengen kepo-kepo lebih lanjut tentang masyarakat digital, kalian bisa banget join CFDS. Bagaimana cara untuk bisa bergabung di supporting unit? Oke, siapa yang mau jawab? Dari aku dulu. Oke, silakan. Kalau dari teman-teman mau bergabung, itu nanti ada beberapa jalur. Salah satunya jalur internship atau program magang yang nantinya akan tersedia di masing-masing divisi selama 3 bulan, yang nantinya akan melakukan program secara berjenjang
yang nanti akan melakukan berbagai macam pekerjaan di Center for Digital Society, tergantung dengan divisi yang kalian daftar. Tapi kami juga ada open recruitment reguler gitu yang ditujukan buat teman-teman yang tertarik untuk bergabung di CFDS sebagai part-timer gitu. Misalnya asisten riset atau asisten publikasi, sosial media, dan event. Nah, tapi nggak usah khawatir teman-teman juga bisa gabung ke CFDS lewat berbagai kegiatan CFDS yang tadi udah disebutkan oleh Kak Irfan. Jadi buka, Mel? Ya, bisa. Apa program terdekat yang akan kalian jalankan? Oke, kalau program terdekat tadi ada internship di bulan Agustus. Kalau dari kegiatan yang lalu kami sudah menyelenggarakan mata kuliah kecerdasan digital, yang mana itu kursus bagi teman-teman mahasiswa dan masyarakat umum untuk belajar skill-skill di dunia digital. Setelah itu ada juga training of trainers, yang mana namanya program literasi untuk kuliah kerja nyata yang bisa digunakan untuk sebagai program kerja teman-teman KKN. Terus juga masih banyak banget kegiatan yang baru dan akan dilakukan CFDS gitu, tapi salah satunya adalah kemarin kami baru aja luncur namanya antikontennegatif.id. Ini salah satu website yang antikontennegatif.id ini adalah website yang diluncurkan oleh CFDS bersama dengan UNESCO Uni Eropa sebagai salah satu ajang untuk Salah satu wadah. Ya, untuk mempermudah teman-teman dan warganet semua yang pernah jadi korban misinformasi, ujaran kebencian untuk melaporkan tindakan-tindakan tersebut supaya digital society kita semakin aman dan nyaman bagi semuanya. Wih, pertanyaan panjang banget nih. Iya. Apa kegiatan paling berkesan yang pernah kalian jalani? Ini sebenarnya juga banyak sih yang paling berkesan, karena kami bekerja secara tim dan individu. Itu kita hampir setiap hari tektokan bareng-bareng, hampir secara intens berkomunikasi, mengerjakan project bareng-bareng, yang projectnya itu dari skala kecil hingga skala besar. Benar banget. Dan kami juga sering juga berkolaborasi dengan banyak mitra dan stakeholders. Jadi juga. Iya, kalau ditanya apa yang berkesan agak susah ya Mas Irfan, karena kayak semuanya berkesan. Kita selalu ketemu dengan partner-partner baru, misalnya Meta, Gojek, Kominfo, terus ada UNESCO juga, dan lain sebagainya. Jadi semuanya berkesan. Berkesan dan cukup menghasilkan output yang bisa buat portofolio kalian. Iya, bener. Lanjut. Apa saja momen suka dan duka yang pernah kalian alami selama menjadi anggota supporting units? Suka dukanya bisa mengerjakan project bareng mitra-mitra dan stakeholders tentunya. Kalau dukanya apa ya? Sebenarnya dukanya nggak banyak sih. Nggak banyak sih. Atau bahkan nggak ada, kecuali harus sering revisi. Iya. Mengerjakan project bener, itu. Revisi konten tulisannya, revisi desainnya, tapi lebih dari itu semuanya banyak sukanya dan banyak hal-hal yang berkesan dengan positif. Karena kita selalu komunikasi bareng-bareng. Benar banget. Kayak gitu. Nah, ini beberapa produk-produk riset kami, misalnya ada monograf penelitian, terus ini ada case study yang rutin kami publikasikan. Dengan desain yang menarik. Iya. Ini bisa banget teman-teman akses di website kami, cfds.visipol.ugm.ac.id. Dan kalau mau tahu informasi lebih lanjut tentang CFDS, bisa kemana Mas? Instagram kita? Instagram kami di cfds_ugm, di Twitter juga sama, di YouTube kami Center for Digital Society, atau di website cfds.visipol.ugm.ac.id. Selamat datang Gamada, khususnya di Visipol. Jangan takut untuk explore karena masih banyak kegiatan yang harus kalian coba di dunia perkuliahan. Dan selamat mengarungi kehidupan perkuliahan, jangan lupa menjadi garam dan terang dunia. Akhir kata, apa Mas Irfan? Sampai jumpa. Sampai ketemu di Visipol. Dadah!